kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita yang bersukacita hari ini, Kamis 25 November 2021. Kita akan disapa oleh firman Tuhan sesuai dengan ayat harian Almanak KKBP yang tertulis dalam Yesaya 62 ayat 2. Jadi idaunya ka bangsa perbegu mahati goramu, jala saluhuta ka raja hamuliaumu, jala iko margwarhon gornai baru ho, si pabuau ni pamangan ni Jehovah. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan hari ini adalah satu kabar keselamatan dari Sion yang disampaikan kepada umat Israel yang berada dalam penderitaan. Mereka sepertinya kehilangan harapan, bahkan sudah sampai kepada keputusasaan. Lalu datang nubuatan yang luar biasa, tegas, mau mengatakan bahwa akan ada pembaharuan dan perubahan, pemulihan secara total di tengah-tengah umat Israel. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran. Bangsa pilihan Tuhan itu adalah bangsa yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran yang membawa kepada keselamatan. Semua raja akan melihat kemuliaan. Raja-raja yang berkuasa pada waktu itu menganggap rendah umat Israel, menganggap bahwa Tuhan Allah Israel telah kalah, justru akan melihat kemuliaan umatnya. Umat bercahaya, bersinar, umat yang dipilih oleh Tuhan. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nama Israel yang baru yang akan disandang oleh umat Israel, disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Inilah menjadi satu proses pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Ini menjadi penyemangat agar Israel kembali bangkit untuk berdiri, untuk melanjutkan hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan yang bermartabat, yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini sampai kepada kita bahwa tidak hanya umat Israel yang akan mengalami pemulihan, pembaharuan, martabatnya diangkat dan dipulihkan di atas bangsa-bangsa lain, tapi kita juga di dalam Yesus Kristus kita mengalami pembaharuan total. Dengan darahnya yang kudus kita dipulihkan menjadi manusia yang baru. Inilah yang harus kita syukuri, yang memberikan semangat pengharapan kepada kita bahwa ternyata bagian kita bukan hanya dunia ini saja, tetapi hidup yang kekal. Kita pengikut Yesus akan bercahaya, bersinar. Dan orang-orang di sekitar kita yang dulunya mungkin meremehkan kita akan melihat bahwa pengikut Yesus dipulihkan dan dijadikan berkah. Saudaraku yang terkasih, kalau sampai saat ini kita masih berada dalam titik-titik penderitaan, jangan sampai berputus asa. Ayo bangkit dan semangatlah. Pada akhirnya tangan Tuhan sendiri yang memulihkan dan mengangkat kita, menjadikan kita tegak berdiri menghadapi hidup ini. Di dalam nama Yesus, dengan menyerukan nama Yesus, kita beroleh kemenangan. Semangat itulah yang dibawa kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Semangat pembaharuan, semangat pemulihan, semangat pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada yang hidup dalam keputusasaan lagi. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semuanya.
Tuhan yang menjadikan kita berharga dan menjadikan kita hidup di dalam kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyemangati kami, mengingatkan kami bahwa pembaharuan pemulihan itu tidak hanya terjadi pada Israel dulu, tapi pada hidup kami juga sekarang, saat ini dan kini. Walaupun pergumulan itu terus masih kami hadapi, kami percaya bahwa orang-orang akan melihat kebenaran dan kami akan dimuliakan, ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, menjadi penyemangat kami menjalani hari ini untuk tegak berdiri, menjalani hidup ini jauh dari keputusasaan. Kami tidak kehilangan harapan karena di dalam Tuhan ada pengharapan, ada masa depan yang penuh pengharapan. Dengarkan doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.